Baik, pada jurnal yang saya dapatkan, nutracetika berbasis pada jurnal nutracetika berbasis laut dan inovatif dalam industri makanan dan suplemen. Di sini mengatakan bahwa konsep nutraceutical bahwa istilah nutraceutical ini adalah istilah ini memicu pada makanan mentah, makanan yang diperkaya atau suplemen makanan yang mengandung molekul aktif biologis, juga dikenal sebagai molekul bioaktif, yang memberikan manfaat kesehatan di luar nutrisi dasar. Senyawa bioaktif ini mencakup polisakarida, peptida, titik kimia, vitamin, dan asam lemak tertentu yang secara alami terdapat dalam makanan, dapat ditambahkan ke makanan yang menghasilkan makanan yang diperkaya atau fungsional, atau dapat diformulasikan menjadi suplemen makanan. Nah, eh, eh, eko molekul bioaktif ini dapat diperoleh baik melalui ekstraksi dari sumber alami atau melalui sintesis kimia dan bioteknologi. Nah, ekosistem laut memiliki keanekaragaman organisme hidup yang tinggi dibandingkan dengan ekosistem darat yang menyediakan banyak sumber daya bagi nutrisi dan kesehatan manusia. Nah, organisme yang termasuk dalam invertebrata laut tersusun atas kelompok taksonomi yang berbeda-beda yang dapat digolongkan menjadi beberapa film besar yaitu seperti Porifera, Cnidaria, itu contohnya ada karang, anemon laut, hydrozoa, ubur-ubur, Annelida, terus Bryozoa, Arthropoda, itu contohnya ada lobster, kepiting, udang, karang, dan echinodermata. Nah, kelompok beragam ini juga mencakup makroalga, mikroalga, bakteri, krustasea, dan menghasilkan yang dimana mereka itu menghasilkan metabolit sekunder sebagai adaptasi terhadap lingkungan. Nah, sumber sumber dan sumber daya kelautan mendapat perhatian besar akhir-akhir ini, yaitu penelitian terhadap molekul yang berasal dari laut telah menemukan senyawa bioaktif baru dengan sifat penting yang meningkatkan peranannya sebagai nutraceutical dalam industri makanan dan suplemen. Nah, di sini tuh tadi banyak dibilang bahwa kelompok arthropoda seperti lobster, kepiting, udang, dan karang itu banyak diambil banyak menghasilkan metabolit sekunder yang dihasilkannya. Nah, di jurnal selanjutnya yang saya dapatkan itu ada jurnal sinyal bioaktif nilai nutraceutical dari pembuangan perikanan dan budidaya perairan. Itu dia di sini ada ada senyawa bioaktif yaitu berupa lipid yang dimana lipid ini termasuk dalam kelompok nutrisi mendasar bagi umat manusia ya dan bertindak sebagai penyimpanan energi dan komponennya adalah asam lemak yang dapat diklasifikasikan menjadi jenuh, jenuh tunggal dan PUFA dengan 2 atau hingga 6 ikatan rangkap. Nah, saat ini ini esensial dianggap sebagai makanan fungsional dan nutraceutical dengan banyak manfaat bagi kesehatan manusia, termasuk potensi mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, peradangan, dan fungsi neurokognitif. Nah, di sini lipid itu di dihasilkan oleh banyaknya spesies dan jaringan lipid tempat lipid diisolasi. Contohnya itu ada krustasea, itu contohnya itu jenis Yesus Edwardsi, terus ada Toda pacificus, itu ada di residu jeroan. Terus ada Pandalus borealis, dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan
Lipid itu diekstraksi dari hati lobster Australia atau Hiatus edwardsi menggunakan SCCO2 yang yaitu mengandung PUFA konsentrasi tinggi dan kontaminan tinggi rendah sebagai timbal arsenik, merkuri, dan kadmium. Jadi lipid yang diekstraksi dari hati lobster mungkin berguna dalam pencegahan dan pengobatan beberapa kelainan dan penyakit termasuk penyakit jantung koroner, reumatoid, artritis, asma, kanker, diabetes. Minyak berwarna merah tua yang kaya akan omega 3 PUFA, terutama EPA dan DHA, juga dapat diperoleh dari produk sampingan seperti kepala, cangkang, dan ekor udang utara dan dari kulit makarel India. Secara khusus, minyak yang diekstraksi dari makarel India memiliki perolehan PUFA yang tertinggi. Ketika etanol ditambahkan sebagai kosolvent, SCCO2, pemulihan PUFA yang lebih tinggi terutama DHA, omega 3 dan omega 6 dari produk sampingan ikan, misalnya tuna ekor panjang diperoleh. Menariknya, minyak diekstraksi dari berbagai produk sampingan ikan salmon dengan teknik berbeda, yaitu ekstraksi heksana SCCO2 dan minyak pres. Tidak menunjukkan adanya perbedaan komposisi asam lemak, namun variasi yang signifikan terdeteksi dalam aktivitas pembersihan radikal bebas sejak minyak diekstraksi dengan SCCO2 menunjukkan sifat antioksidan yang lebih besar daripada yang diekstraksi dengan heksana. Contoh produk yang dikomersialkan adalah liprinol, yang dimana fraksi lipid dari ekstrak kering beku dari kerang bibir hijau yang dibudidayakan Canaliculi perna. Karena aktivitas anti-inflamasinya, obat ini dijual untuk mengurangi proses inflamasi yang berhubungan dengan artritis. Nah, eh, di jurnal ini juga mengatakan bahwa di antara lipid, lecitin adalah zat lemak lengket yang terutama terdiri dari campuran fosfolipid dengan persentase kecil gliserida, lipid netral, dan bahan tersuspensi lainnya. Lecitin ini digunakan karena sifat pengemulsinya dalam nutraceutical, yaitu nanovesicle lecithin sebagai bahan tambahan. Dan pada bidang farmasi yaitu hiperkolesterolemia, gangguan neurologis, dan penyakit hati. Dan pada sektor kosmetik yaitu bisa digunakan sebagai lotion kecantikan dan minyak kosmetik. Lecithin laut sebagian besar diisolasi dan dikarakterisasi dari cumi-cumi, yaitu di bagian residu jeroan yang dihilangkan minyaknya dengan karbon dioksida. Nah, secara khusus fosfolipid utama lecitin dari isi perut cumi adalah fosfatidilkolin dan fosfatidiletonolomin. Beberapa perbedaan komposisi fosfolipid jeroan cumi muncul dan mungkin dapat dijelaskan oleh variasi habitat. Sekian.